manajemen kesehatan yang selanjutnya adalah bicara soal apa bentuk dari manajemen kesehatan itu. Nah, hingga kini terdapat 3 bentuk manajemen kesehatan, di mana manajemen kesehatan ini harus tercakup dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah manajemen kesehatan pasien klien, yang kedua manajemen unit kesehatan, dan yang ketiga manajemen sistem kesehatan. Manajemen pasien atau klien itu adalah memberikan pelayanan kesehatan yang kuratif, preventif, dan promotif yang bermutu kepada pasien dan klien. Nah, di level manajemen pasien dan klien ini, pemakai informasi di tingkat manajemen adalah para penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yakni dokter, bidan, dan petugas paramedik lainnya. Di level manajemen pasien klien, maka informasi yang dibutuhkan diantaranya adalah tanggal, diagnosis, dan pengobatan yang diberikan dalam kunjungan yang sebelumnya. Sedangkan di bagian yang kedua, level yang kedua atau manajemen unit kesehatan, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap suatu penduduk di dalam wilayah kerja pelayanannya dengan sumber daya yang ada. Nah, manajemen unit kesehatan di sini dapat diklasifikasikan menurut tingkat konsentrasi sumber daya, di mana untuk manajemen unit kesehatan ada 2 bagian, yaitu unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan kesehatan rujukan. Jadi ada unit pelayanan kesehatan dasar dan ada unit pelayanan kesehatan rujukan. Nah, unit pelayanan kesehatan dasar misalnya apotik, posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, balai kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan unit pelayanan kesehatan rujukan misalnya rumah sakit atau klinik rawat jalan. Nah, tujuan dari manajemen sistem kesehatan, ini bagian yang ketiga, adalah untuk mengkoordinasikan dan memberikan dukungan perencanaan dan manajemen kepada tingkat penyedia layanan kesehatan. Yang diatur di dalam level manajemen sistem kesehatan itu misalnya penetapan kebijakan, koordinasi lintas sektoral, perencanaan strategis dan penyusunan program kesehatan, penganggaran dan alokasi sumber daya finansial, pengorganisasian sistem termasuk mekanisme rujukan, pengembangan tenaga kesehatan termasuk pendidikan berkelanjutan, manajemen sumber daya, mencakup keuangan, tenaga kesehatan, dan informasi kesehatan. Manajemen dan distribusi peralatan bahan dan obat, surveillance penyakit, penyihatan lingkungan, serta pengawasan terhadap pelayanan kesehatan. Jadi, secara umum terdapat 3 level manajemen kesehatan di mana di setiap level tersebut harus ada sistem informasi kesehatan. Manajemen klien, manajemen pusat kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan. Sistem informasi kesehatan harus mencakup pengelolaan data dan informasi di 3 level tersebut, mulai dari level manajemen klien, level manajemen kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan. Jadi, proses bisnis alur informasi yang ada di dalam sistem informasi kesehatan harus mulai dari yang level manajemen klien, kemudian datang ke level manajemen lokasi kesehatan, misalnya layanan kesehatan rujukan dan layanan kesehatan dasar. Baru kemudian dilanjutkan ke manajemen sistem kesehatan. Jadi ada pola bertingkat di mana alur informasi proses bisnis kesehatan itu harus bersambungan dan terhubung sehingga sistem informasi kesehatan itu dapat mencakup seluruh layanan kesehatan secara integratif.